Oke kawan-kawan, kita akan lanjut pada subbab penyimpangan sosial. Kali ini gue akan menjelaskan tentang pengendalian sosial. Nah, ini menjadi topik terakhir sih ya, ketika kita akan membahas penyimpangan sosial. Ya, menurut gue sih kayaknya terakhir, kayak gitu. Nah, pengendalian sendiri kan identik dengan upaya mereduksi. Ya, tahu kan mereduksi, mereda. Ya, dalam hal misalnya tingkat penyimpangan itu sendiri. Jadi ini bukan solusi atau nilai tawar agar penyimpangan, misalnya berubah ya menjadi positif atau hilang di masyarakat, tetapi hanya mengurangi tingkat atau cakupan luas dari penyimpangan itu sendiri di masyarakat itu. Gitu. Jadi ini bukan jadi win-win solution, tapi lebih kepada upaya seperti itu. Lalu apa sih kalau kita definisiin ya pengendalian sosial itu sendiri? Kayak gitu. Nah, ini bisa didefinisikan sebagai cara yang dilakukan individu, masyarakat, lembaga, dan bahkan mungkin tradisi di masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang melakukan penyimpangan. Jadi bentuk pengendalian itu sendiri bisa dalam bentuk tindakan atau menciptakan peranata sosial yang melakukannya. Kayak gitu. Jadi apa? Ya, masyarakat bisa menciptakan tindakan untuk melakukan pengendalian atau justru menciptakan lembaga yang melakukan pengendalian itu. Nah, itu gue perjelas ya. Nah, misalnya kayak gini nih. Untuk mengatasi kejahatan, contohnya pencurian ya, negara akan membentuk polisi. Nah, gitu kan. Kemudian apa nih? Tindakan polisi itu disebut pengendalian dan polisinya disebut lembaga pengendalian. Apakah pencurian hilang di Indonesia misalnya? Mustahil, nggak ada, nggak mungkin pencurian bisa hilang karena ya kita berkait dengan teori fungsi ya, itu terjadi secara alamiah dalam konteks ya pasti ada masyarakat yang membentuk atau menciptakan peluang kejahatan itu, ya kan? Tapi pengendalian itu hanya bisa mereduksi atau apa? Tingkat pencurian itu bisa menurun atau bahkan rendah. Ya kayak misalnya negara-negara di Skandinavia itu kan pencuriannya relatif rendah. Kenapa bisa seperti itu? Ya pengendaliannya bukan hanya sekedar misalnya ya dikasih aturan misalnya orang di notice misalnya jangan mencuri gitu, tapi lebih kepada kondisi masyarakatnya memang tidak memungkinkan atau tidak menciptakan kondisi seseorang itu bisa tumbuh sebagai pencuri. Kenapa ya? Karena masyarakatnya umumnya hidup dalam sejahtera dan kemiskinan di negara-negara berkembang misalnya di Indonesia juga itulah yang nanti menciptakan tingkat pencurian atau kejahatan pencurian itu lebih tinggi ketimbang negara lain kayak gitu. Nah, kemudian kita melihat ya, menurut Peter Berger, bentuk pengendalian sosial itu terdapat tiga, yaitu preventif sebagai tindakan pencegahan sebelum terjadi penyimpangan. Ya, ini sederhana aja deh gue definisinya. Kemudian represif, yaitu dalam bentuk tindakan paksa. Nah, gimana tindakan paksa itu dilakukan? Baik lagi, ini dilakukan sebagai terkait masalah pencegahan juga atau apa? Upaya menghentikan tindakan menyimpang. Contohnya apa? Meski kita dilarang merokok, ya kan? Dilarang itu berarti kan paksaan dong ya. Ya kan? Kemudian kalau ternyata merokok, kita didenda, misalnya 500.000. Itu paksaan. Kenapa bersifat paksaan? Kenapa itu dianggap sebagai paksaan? Karena apa? Karena kita harus menerima itu tanpa alasan apapun. Kita nggak bisa berpendapat, oh saya ngerokok kan karena saya bete gitu kan. Oh saya ngerokok kan karena di sini ada yang ngerokok juga, ya nggak boleh. Kita dilarang merokok ya dilarang, kayak gitu. Dan kita dipaksa untuk mematuhi aturan tersebut. Itulah disebut represif. Ya cuman gue harus bisa ini ya memberikan pemahaman kepada kalian juga nih bahwa paksaan itu beda dengan tindakan kekerasan atau yang disebut sebagai koersif. Nah, koersif ini lebih kepada tindakan fisik, sedangkan represif lebih kepada tindakan untuk apa? Mencegah atau menunjukkan tingkat kepatuhan dan hukuman itu. Kayak gitu. Jadi ini bukan lebih ke tindakan sifatnya kekerasan secara fisik ya, tapi lebih kepada tingkatannya, dipaksa atau enggak, berat atau sedang, misalnya kayak gitu. Yang terakhir kemudian hukuman. Nah ini gampang ya. Ini gua rasa nggak perlu banyak kalian pikirin. Jadi hukuman ini lebih kepada sanksi yang diberikan. Jadi hukuman adalah apa? Ya aturan, larangan yang berisikan sanksi. Nggak ada hukuman yang nggak ada sanksinya. Intinya kayak gitu. Tapi kalau lebih kepada kayak di apa ujaran, kemudian kayak apa tuh namanya tuh? Lupa gue. Oh ya, nasehat. Nah, itu lebih kepada himbauan dan itu nggak ada sanksi kayak gitu. Jadi tujuannya hanya untuk menasehati, tapi hukuman tujuannya untuk membuat orang menjadi jerah dengan cara apa? Dengan cara diberi sanksi, baik itu sanksi kurungan misalnya atau sanksi dan denda terkait ya hukuman yang tingkatnya beda-beda.
kayak gitu. Jadi ya tingkatan hukuman tuh ya bisa dibilang ya bervariasi dari ringan hingga berat. Kemudian bentuknya juga bisa lisan atau tertulis. Ya tergantung dari kategori hukuman itu, hukum adat kah, hukum agama kah, hukum negara kah. Nah, itu punya bentuk yang berbeda-beda. Nah, kemudian kita lihat lagi nih, kemudian Berger menunjukkan bahwa upaya pengendalian yang dapat dilakukan ya, itu dalam bentuk ya individu terhadap individu, kemudian individu terhadap kelompok, kemudian kelompok terhadap anggota kelompoknya ya di dalamnya gitu ya. Dan juga misalnya apa? Yang terakhir adalah kelompok satu dengan kelompok yang lain. Nah, misalnya untuk menginterpretasikan pengendalian ini ya, ya tadi individu-individu, kelompok-kelompok dan lainnya itu kita bisa lihat misalnya ya, contoh kayak gini, surat terbuka. Nah, ini kan udah santer ya, mau itu di Twitter, di Facebook, ini surat terbuka tuh kayak udah jadi hal yang umum gitu. Ya kan, ini lebih kepada kayak sikap yang kami berikan gitu kan, atau pandangan yang diberikan kepada kelompok tertentu. Nah, misalnya ini surat terbuka untuk presiden deh, misalnya gue bilang gitu ya, yang diposting di situs petisi change.org misalnya gitu ya. Ini merupakan apa? Tindakan sekumpulan individu dalam mengendalikan kelompok. Dalam hal ini adalah pemerintah. Agar misalnya kenapa sih ya? Misalnya kebijakannya lebih terkontrol, atau ini surat terbuka dalam bentuk kritik karena tidak terima dengan kebijakan kelompok tersebut, atau apa masyarakat nggak setuju masyarakat tidak setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah. Nah, masyarakat ini kita gambarkan sebagai misalnya apa, kumpulan individu kayak gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kan biasanya petisi itu dilakukan oleh satu orang, kemudian dia mendapatkan dukungan dari orang-orang yang lain. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, atau misalnya dalam interpretasi lain kita melihat contoh bagaimana sih sebuah kelompok mengendalikan kelompok yang lain kayak gitu. Nah, ini misalnya contoh ya, ini contoh paling gampang nih, KPK. Nah, KPK ini kan sebagai peranata gitu kan, sebagai lembaga yang punya wewenang mengendalikan korupsi, memberantas korupsi, bahkan pencegahan terhadap korupsi. Lengkap tuh berarti hampir 3 kategori pengendalian sosial ada di dalam KPK, misalnya kayak gitu. Nah, otomatis kan apa? Dia akan mengintervensi atau menekan kelompok lain agar tidak melakukan penyimpangan. Penyimpangan apa? Ya korupsi. Kayak itu. Misalnya apa? Ke Pemda mulu ya. Pertama itu aja deh, DPR, kemudian jaksa, nah baru nih terakhir Pemda. Kayak gitu. Mudah kan? Ya, mudah lah. Materi kayak gini masih bisa kita bahas dengan pikiran yang santai dan terbuka. Nah, kemudian tadi itu ya, yang gue bilang bahwa represif itu bukan koersif. Nah, ini gue tambahin aja deh dikit. Gitu, tapi gue nggak bisa ngasih penjelasan banyak. Kayak gitu. Nah, Berger ini juga sebenarnya ngebahas ini, ya kan, secara terpisah. Jadi ada koersif dan persuasif. Nah, cuman nih ya, coba dengar baik-baik, gue ulangin ya. Koersif dan persuasif ini bukan bentuk dari pengendaliannya, tetapi bagaimana cara mengendalikan pengendalian itu sendiri. Gimana ya enak ya? Oh, gue ulangin tadi ya, kayak tadi salah tuh. Jadi apa? Koersif dan persuasif ini apa? Bentuk pengendaliannya. Oke, sorry. Koersif dan persuasif ini bukan bentuk pengendaliannya. Oke? Bukan bentuk pengendaliannya. Bentuknya apa? Ya tadi hukuman, terus ada apa tuh? Represif, kemudian tadi ada preventif, itu bentuknya. Tapi bagaimana cara mengendalikan itu sendiri? Nah, itu bukan bentuk, itu adalah koersif dan persuasif itu. Ya kan, koersif dan persuasif itu. Ya kan, jadi kayak ini nih. Bentuknya bisa nih hukuman atau pencegahan, misal gitu ya. Tapi cara yang digunakan untuk menghukum dan mencegah itu kayak gimana? Ya kan, penyampaiannya itu seperti apa? Jadi bisa aja nih, gue buat menyampaikan ya misalnya hukuman atau pencegahan itu dengan kekerasan, ya kan, atau dengan persuasif. Contohnya gimana? Contoh di jalan raya deh misalnya, lu dilarang menerobos lampu merah, ya kan? Ada larangannya nggak? Ada hukumannya nggak? Ada. Tapi cara lu menyampaikan hukuman itu bisa beda. Kayak gitu. Misalnya seorang polisi nyampeinnya dengan cara apa? Memaki-maki, kemudian menggedor-gedor gitu kan. Ngedor-ngedor kaca mobil atau spion lu dipatahin. Nah, itu bentuk koersif. Meskipun benar tujuan untuk misalnya ya menyadarkan bahwa oh kalian salah nih, kamu nih ngelanggar lampu merah, tapi caranya dilakukan itu dengan kekerasan. Baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara verbal, atau dilakukan dengan cara yang anarki. Kayak gitu. Tapi dengan persuasif seperti apa? Ya dia dikasih tahu masalahnya kayak gimana nih. Oh, ibu nyata ibu nih ngelanggar lampu merah. Ibu jangan kayak gini. Emang ibu kenapa sih kok buru-buru banget? Misalnya kayak gitu. Jadi dilakukan lebih ke anjuran, mengayomi, mengajak, lebih ke afeksi lah. Kayak gitu. Itu bentuk dari
persuasif gitu. Beda dengan koersif yang lebih kepada satu arah gitu kan, bahwa menganggap bahwa ya seorang devian ya yang melakukan penyimpang sosial ini harus langsung diomelin, disudutkan, dimaki-maki, dan di labeling misalnya kayak gitu. Ya gue nggak bisa bilang bahwa tindakan koersif ini salah juga, karena memang ada juga kadang tindakan koersif yang perlu dilakukan ketika memang si penyimpang itu ya, atau si devian itu melakukan tindak kekerasan juga, sehingga akhirnya apa, kekerasan yang misalnya udah anarki ya, kayak misalnya kayak tawuran segala macem, atau misalnya pembunuhan ya kan, itu ya harus dilakukan dengan koersif juga kayak gitu. Karena kalau nggak dilakukan dengan koersif ya ini kan nggak mungkin kan, dia lagi tawuran lu anjurin tolong udah bubar bubar bubar, ya nggak bisa. Jadi mau nggak mau misalnya harus ditembak gas air mata kayak gitu kan, atau misalnya dipentung kepalanya biar dia sadar, oh ternyata polisi beneran ya. Kayak gitu. Jadi kan nggak mungkin kan lagi tawuran polisi dilemparin batu ya kan, mungkin polisinya udah cacat mukanya. Mukanya udah kayak kobra gitu kan, tapi polisi masih jangan dong, jangan jangan tawuran di sini ya, tolong ya, mohon banget nih, kayak gitu. Nggak mungkin kayak gitu, itu akan menurunkan wibawa dari polisi. Jadi tindakan koersif sekali-sekali memang perlu dilakukan, dalam catatan bahwa si penindak ya, seorang pengendali ini ya kan, misal polisi atau kita ya di masyarakat itu terancam secara fisik, nah itu mungkin boleh dilakukan secara koersif kayak gitu. Tapi gue rasa ya ini topik yang menarik sih terkait koersif dan persuasif ini. Jadi mungkin gue bisa bahas di video lain. Tapi sebenarnya gue juga udah bahas di video sebelumnya. Jadi tonton dulu ya yang secara umum di playlist Sosiologi SMA. Nanti lu bisa lihat tuh koersif dan persuasif apa sih. Itu ada secara khusus gue bahas di awal-awal ketika gue bahas penyimpangan sosial. Jadi itu ya, lu tonton aja gitu. Oke, gua rasa itu aja ya. Berarti bab penyimpangan ini udah selesai ya. Gitu, jadi kita bisa lanjut ke bab yang lain. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton terus video dari gue. Gue senang banget di pagi ini gue udah lihat bahwa subscriber udah mencapai 1.000 orang, dan gue rasa kita akan terus semangat buat bikin konten-konten pendidikan gratis, karena belajar itu nggak harus mahal. Kayak gitu. Dan ya udah gitu aja dari gue. Terima kasih dan sampai jumpa.